Halo, perkenalkan nama saya Bayu Teguh Samudra. Usia saya 25 tahun. Saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di sektor perikanan. Nama saya Crescentia Karisanti, umur saya 25 tahun. Saya adalah sarjana administrasi publik. Nama saya Dinita Inovela. Saya sekarang berdomisili di Jakarta Selatan. Saat ini saya sedang aktif di organisasi yang saya rintis dan inisiasi bersama dengan tim dari Yayasan Arus Muda Indonesia. Dan sekarang saya sedang merintis juga lembaga bernama Nova Education. Nama aku Enmoya Miller, aku adalah seorang mahasiswa di Universitas Bakri Jakarta, jurusan Hubungan Internasional. Usia aku 20 tahun dan saat ini selain menjadi mahasiswa, aku juga aktif berorganisasi internal maupun eksternal kampus. Kalau untuk di internal, saya adalah seorang Coordinator of External Affairs di Indonesian Youth SDG Summit 2023 dan di eksternal kampus saya adalah seorang co-founder dari organisasi anak muda Youth First Indonesia sekaligus menjabat sebagai social media manager. Saya Fayana Elisa Deviani, biasa dipanggil Fayana atau Fai. Saya lahir di Jakarta tanggal 6 Maret tahun 2005 dan saat ini saya berusia 17 tahun. Aktivitas saya saat ini adalah saya merupakan seorang pelajar kelas 12 di SMA Islam di Naktika di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini juga saya mendirikan salah satu organisasi, yaitu adalah Self Grow Indonesia, yang mana saya menjadi CEO founder di dalamnya bersama dengan teman-teman saya yang fokus terhadap bidang pengembangan diri manusia berbasis dengan literasi. Nama saya Ibnu Hani Fadilah, saya berumur 24 tahun. Saat ini saya merupakan mahasiswa tingkat akhir dengan jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Bakri. Nama saya Valerivana Purnama dan saya dari Bekasi. Pengalaman organisasi saya adalah saya menjabat sebagai Chief of Substantive Affairs International Relations English Club di Universitas Katolik Parahyangan, serta saya juga pernah menjabat sebagai content writer di Amnesty International Chapter Unpar. Saya Claudia Anastasia Deda, saya adalah fresh graduate dari Teknik Bioproses Universitas Indonesia, asal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan saya sekarang, saya tergabung dalam komunitas Women in Meaning and Energy yang membahas tentang peran perempuan di bidang STEM. Kemudian saya juga tergabung dalam komunitas Edu Floresta untuk peningkatan informasi pendidikan bagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores. Nama saya Steven, berdomisili di Jakarta Selatan. Beberapa pengalaman saya di kepanitiaan dan organisasi adalah menjadi ketua pelaksana dari program kerja pengabdian masyarakat untuk desa, dan saya juga merupakan salah satu staf dari Departemen Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Nama saya Sania, saat ini saya bekerja di Kementerian Pendidikan, khususnya di bagian evaluasi dan monitoring program Kampus Merdeka. Alasan saya mengikuti sekolah staf presiden karena menurut saya ini merupakan ajang yang bergengsi di mana kita bisa mengupgrade skill kita dan wawasan kita tentang kenegaraan. Alasan saya untuk mengikuti sekolah staf presiden atau SSP adalah karena saya ingin untuk berdiskusi dan juga berkolaborasi dengan para calon pemimpin muda dengan berbagai latar belakang yang berbeda sehingga nantinya bisa berkolaborasi untuk bangsa dan negara. Alasan saya mengikuti sekolah staf presiden yaitu yang pertama, saya memenuhi panggilan dari Bapak Muldoko yang menyatakan di media sosialnya bahwa kami memanggil talenta muda untuk siap berkolaborasi dan bergerak demi Indonesia maju. Dan saya siap untuk berkolaborasi dan bergerak demi Indonesia maju. Yang kedua, saya ingin menjadi negarawan masa depan. Dan saya ingin menjadi negarawan masa depan berasal dari alumni sekolah staf presiden. Yang ketiga, sebagai talenta muda, saya siap untuk berkolaborasi dan bergerak bersama talenta muda yang lainnya untuk mengembangkan inovasi yang saya bawa sebagai salah satu implementasi solusi untuk membangun negeri. Karena menurut saya ini adalah kesempatan emas untuk saya mengasah lebih skill kepemimpinan saya. Dengan tujuan staf presiden menjadi inkubator anak muda Indonesia, menurut saya merupakan acuan utama untuk saya bisa mencapai cita-cita saya sebagai change maker di lingkup anak muda. Karena saya ingin berkontribusi bersama dengan teman-teman di luar sana juga yang nanti insya Allah akan diterima di Sekolah Staf Presiden tahun 2022 ini, agar nantinya kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan dan juga bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan berbagai isu-isu strategis ataupun program-program prioritas nasional lainnya bersama dengan kantor staf kepresidenan Republik Indonesia. Dan saya berharap juga semoga teman-teman di luar sana bisa segera sukses, bisa kita bersama-sama berkolaborasi khususnya untuk menyelesaikan permasalahan dari sudut pandang kita masing-masing dengan cara kita masing-masing. Karena saya bercita-cita dan berkeinginan untuk berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di daerah saya, terutama di daerah tempat kelahiran saya. Nah, saya ingin berkontribusi memberikan ide, gagasan, serta hal apapun yang bisa meningkatkan dan produktivitas dari
daerah saya nantinya agar dapat bersaing secara global di dunia globalisasi yang sangat cepat seperti saat sekarang ini. Motivasi saya untuk mengikuti SSP adalah saya ingin mengenal Indonesia lebih baik lagi, beserta seluk-beluknya, beserta masalahnya, dan cara mengatasi masalah tersebut untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang lebih baik lagi. Nah, alasan saya untuk mengikuti Sekolah Staf Presiden, yang pertama saya ingin belajar banyak hal bersama teman-teman di seluruh Indonesia. Yang kedua, saya juga ingin meningkatkan pengetahuan saya mengenai program kepemimpinan nasional dan ingin menjadi talenta-talenta yang bisa belajar isu-isu strategis dan praktis di lingkungan Istana Kepresidenan. Saya ingin mempelajari bagaimana kompleksnya pemerintah mengidentifikasi masalah dan merancangkan solusinya. Lalu setelah itu saya baru bisa mencapai ranah yang lebih tinggi, yakni ranah internasional. Generasi saya adalah generasi yang akan menyambut Indonesia emas di tahun 2045. Dan saya yakin dengan adanya saya di sini akan menjadi salah satu orang yang berkontribusi untuk Indonesia dalam hal pendidikan, budaya, dan juga untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Ya, pagi ini saya mengecek secara langsung kegiatan wawancara yang dilaksanakan kepada anak-anak kita yang akan mengikuti Sekolah Staf Presiden. Dari jumlah pendaftar yang kita terima ada 69.658. Akhirnya kita seleksi karena jumlahnya cukup besar, maka ada seleksi yang by online ya. Mereka membuat essay, berikutnya gagasan-gagasan besarnya kira-kira seperti apa ya. Berikutnya yang ketiga itu mereka ini pernah memimpin sebuah organisasi atau tidak, bisa OSIS mungkin atau di pramuka mungkin dan seterusnya. Dari situ maka akhirnya kita munculkan angka 100. Nah, dari 100 ini kita panggil ke sini, ini langsung wawancara kepada tim expert kita untuk melakukan assessment, untuk melakukan pendalaman, sehingga harapan saya nanti dari 35 itu betul-betul dari sumber yang sangat-sangat kompeten ya gitu. Siapa saja yang terjaring di sini, ternyata ada SMA, lulusan SMA, ada lulusan S1 dan S2. Yang mengejutkan bahwa anak-anak SMA pun juga rankingnya di atas. Dari semua yang saya lihat ini adalah anak-anak kita ini semuanya kaya atas pengetahuan. Karena dia bisa mencari pengetahuan dari mana saja. Dari mana saja. Ada di genggaman semuanya. Untuk itu, KSP memberikan ruang kepada anak-anak ini untuk mendapatkan pengalaman mengelola negara seperti apa sih. Di KSP inilah nanti kita akan berikan gambaran manajemen negara itu seperti ini, hierarki perundangan itu seperti ini. Berikutnya dari situ, isu-isu dalam bernegara itu apa saja. Setelah itu kita sampaikan delivernya seperti apa. Delivernya nanti itu learning by doing. Sekolah Staf Kepresidenan ini adalah gerbang terpenting bagi generasi baru, anak-anak milenial, anak-anak muda, karena wawasan kebangsaan yang dari 5.000 sekian, kemudian diperas sampai dengan 100, kemudian sekarang kita lagi menguji 35. Untuk mendapatkan 35 peserta yang memiliki kualifikasi ilmu yang luar biasa. Banyak yang kita tanyakan tentang kemampuan leadership yang mereka miliki, baik di kampus, di organisasi NGO yang mereka masuki. Begitu juga wawasan kenegaraan, wawasan kebangsaan di luar dari ekspektasi kita. Ternyata memang
Mereka memiliki pemahaman yang luar biasa, anak-anak Indonesia luar biasa. Saya merasa bangga dan tenang bahwasanya pemuda dan pemudi saat ini memiliki ide, memiliki gagasan sebagai pemikir, juga sebagai eksekutor. Bahwasanya mereka memiliki ide dan gagasan yang secara konkret dapat dilakukan untuk memajukan dan menjawab permasalahan-permasalahan di berbagai bidang yang ada di Indonesia. Beragam latar belakang, ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang sudah selesai, dan rata-rata mereka memiliki concern yang sangat tinggi terhadap persoalan-persoalan pemerintahan maupun persoalan kebangsaan secara umum. Jadi saya kira memang mereka sangat ingin belajar dan mendapatkan exposure tentang bagaimana pemerintahan bekerja, bagaimana memetakan masalah dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat. Yang brilian banget, yang mampu menyampaikan problem-problem yang dihadapi sosial hari ini dan mampu merumuskan ide-ide maupun inisiatif, solusi yang bisa diambil oleh pemerintah. Saya benar-benar berharap mereka bisa bergabung di sekolah staf presiden depannya. Menunjukkan kemampuan luar biasa, pengetahuan yang jauh lebih luas dan cekatan. Tanpa ragu-ragu menjawab seluruh pertanyaan dengan sangat baik. Harapan saya, semoga siapapun yang diterima nanti di antara semua peserta yang ikut seleksi itu dapat memberikan saling berbagi pengalaman kepada sesama peserta dan memberikan sumbangsihnya berupa ide-idenya kepada bangsa dan negara. Hasil dari Sekolah Staf Presiden semoga bisa diaplikasikan pada bidangnya masing-masing dalam lingkup yang tentu tidak harus dalam istana, tetapi bisa di lingkup organisasi, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Semoga lulusan Sekolah Staf Presiden akan menjadi generasi unggul untuk membawa Indonesia lebih maju. Dari 5.000 sekian sampai untuk mencapai 100 besar dan sekarang kita cari 35. Itu baik dari sisi pengetahuan bahasa. Saya sungguh-sungguh sangat kagum dan karena itu menjadi terpenting bagi yang lain agar setiap orang harus bisa mempersiapkan diri dengan baik karena momentum-momentum terpenting seperti sekolah staf kepresidenan ini menjadi bagian terpenting untuk mengasah kemampuan individunya dalam menyampaikan pendapat, kemudian menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak gampang dan mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Saya bangga, karena itu saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap anak milenial, anak generasi muda hari ini yang telah lolos masuk di penyaringan sekolah staf kepresidenan. Jadi kalian nanti di sini mulai dikenalkan bagaimana sebuah kebijakan itu dibangun. Dan bagi saya, kebijakan itu supaya dibarengi dengan kebajikan. Selalu saya balik lagi ke situ. Agar kamu jadi pemimpin tidak semena-mena. Ya, pada saat kita tidak berkuasa, ingat, oh nanti kalau saya berkuasa, saya akan begini. Tapi begitu kalian berkuasa, ingat itu lagi. Kalau itu yang terjadi, maka api kebajikan itu akan tumbuh dengan subur di diri kamu. Dan kamu akan menjadi seorang pemimpin yang hebat.